Mahasiswa yang sedang menggelar aksi unjuk rasa ini terlibat saling dorong dengan polisi di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Polisi membubarkan unjuk rasa mahasiswa karena tidak berizin dan dilakukan di tengah jalan. Karena mahasiswa terus melawan, polisi kemudian mendorong dan menggiring puluhan mahasiswa ke Mapolres Jombang yang letaknya sekitar 300 meter dari gedung DPRD. Masa Aliansi Mahasiswa Jombang dalam aksinya menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai masyarakat Indonesia khususnya dan juga sebagai mahasiswa kita di sini semuanya menuntut bahwasanya jangan sampai pemerintah menaikkan terhadap harga BBM itu sendiri. Mahasiswa yang digiring ke Mapolres Jombang langsung diperiksa intensif terkait aksi tak berizin mereka di tengah jalan. Polisi menyelidiki ada tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan mahasiswa. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang berlangsung ricuh di Jombang, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan mengulas hasil rekomendasi Komnas HAM yang menyebut adanya extrajudicial killing dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM juga menyebut ada dugaan bahwa Putri Chandrawati mengalami pelecehan seksual saat di Magelang, Jawa Tengah. Saya Wilson Purba, inilah iNews Prime selengkapnya. Usai serangkaian pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menyatakan kasus pembunuhan Joshua merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Selain itu, Komnas HAM menduga kuat ada kekerasan seksual yang dilakukan Joshua terhadap Putri Chandrawati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan dalam peristiwa kematian Brigadir Joshua. Sejumlah kesimpulan disampaikan oleh Komnas HAM. Di antaranya, peristiwa pembunuhan Joshua dikategorikan sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Selain itu, Komnas HAM menyimpulkan tidak ada penyiksaan terhadap Joshua sebelum kematiannya. Komnas HAM juga menduga kuat adanya kekerasan seksual yang dilakukan Joshua terhadap Putri, serta adanya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan kasus ini. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing, tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Dari kesimpulan tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, meminta tindak lanjut dari penyidik terkait temuan Komnas HAM, termasuk dugaan kekerasan seksual, penegakan hukum dan sanksi bagi polisi yang terlibat, hingga meminta Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian. Sebelumnya, Komnas HAM turut hadir dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Joshua pada 30 Agustus lalu. Komnas HAM menyoroti sejumlah adegan yang disebut tidak diperagakan dan menemukan adanya perbedaan dalam rekonstruksi dengan hasil temuan mereka. Rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Joshua yang meliputi peristiwa di Magelang juga dilakukan di salah satu rumah Verdi Sambo. Peristiwa di Magelang disebut-sebut menjadi awal mula terjadinya pembunuhan. Rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Joshua dilakukan di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Sebanyak 3 sesi rekonstruksi dilakukan. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, dilakukan di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Verdi Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022.
Dari adegan yang diperagakan, terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur dan dihampiri Bribka Riki. Tak lama kemudian Ma'ruf juga datang. Tidak terdapat adegan Brigadir Joshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan sopir dan ART Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf sebelumnya. Peristiwa di Magelang, Jawa Tengah disebut-sebut sebagai awal mula terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara rekonstruksi eksekusi Brigadir Joshua dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo ini. Sementara Komnas HAM telah memberikan rekomendasi atas kasus ini dan meminta kasus pelecehan tetap ditindaklanjuti. Dari hal tersebut, Komnas Perempuan menemukan sejumlah petunjuk awal dan meminta untuk bertemu dengan Putri Chandrawati. Komnas HAM menguak temuan foto dan video terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Salah satu foto disebut menjadi kunci yang menunjukkan proses pembunuhan Joshua. 311 video dan 27 foto dari 35 titik lokasi telah dianalisis dan diselidiki Komnas HAM. Selain itu ada juga 592 gambar lainnya. Salah satu foto jasad Brigadir Joshua yang diambil kurang dari 1 jam setelah peristiwa penembakan. Sejumlah foto-foto juga didapat dari barang-barang yang telah dihapus sebelumnya. Dua kali diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, Putri Chandrawati belum ditahan. Meski tidak ditahan, Putri dicekal agar tidak berpergian ke luar negeri. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati telah 2 kali diperiksa sebagai tersangka. Pada pemeriksaan lanjutan yang digelar 31 Agustus 2022 selama 11 jam, Putri dicecar sebanyak 23 pertanyaan, mulai dari perencanaan pembunuhan hingga kejadian yang terjadi di 3 lokasi, yakni di Magelang, rumah pribadi di Saguling, serta rumah dinas di Duren 3. Pada pemeriksaan lanjutan, Putri dikonfrontir dengan 3 tersangka lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan 1 saksi ART bernama Susi. Meski sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka, Bareskrim Mabes Polri masih belum menahan istri Ferdi Sambo ini. Lagi-lagi, alasan memiliki buah hati berusia batita dan atas pertimbangan kondisi kesehatan. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu PC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Dan ada wajib lapor. Terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Meski tidak ditahan, mulai minggu depan Putri Chandrawati dijadwalkan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pertama yang dijalani Putri Chandrawati pada Jumat 26 Agustus pekan lalu. 6 orang anggota polisi ditetapkan tersangka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah menetapkan 6 orang anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersangka tersebut. 6 orang tersangka tersebut sudah mulai menjalani sidang etik yang dilakukan Divisi Propam Polri. Pada saat rilis Jumat yang lalu, sudah disampaikan ada 6. Yaitu Saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP.
Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, Divpropam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak salah hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. 6 orang anggota polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice adalah mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biropaminal Divpropam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Kasubag Etika Divpropam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubag Audit Divpropam Polri Kompol Cuk Putranto, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ke-6 tersangka terlibat obstruction of justice diantaranya membuat skenario dengan mengonsolidasi saksi, mengonsolidasi TKP, membuat narasi dengan penggunaan pengaruh jabatan, termasuk menghilangkan barang bukti. Penyidik tim Sus Polri kembali menyerahkan berkas Verdi Sambo dan 3 tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua kepada jaksa. iNews Prime segera kembali usai jeda.